Hari ini ya, saya akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Amsal yang saya kasih judul Wisdom and the Two Great Tests. Ya, hikmat dan dua ujian besar di dalam hidup ini. Ya, kita akan lihat apa itu hikmat dan bagaimana kita di dalam hidup ini akan menjalani dua ujian besar yang kita semua itu pasti akan alami ini. Ini tidak akan bisa kita hindari, ya. Dua ujian ini itu adalah sebuah hal yang sebenarnya sederhana, ordinary, hal yang biasa yang kita semua alami, tapi mungkin kita nggak sadar bahwa dua ujian ini, dua tes ini adalah sebuah hal yang penting, yang itu bisa membuat kita, ya, merubah kita antara kita menjadi manusia yang lebih baik atau manusia yang lebih buruk, saudara. Kenapa? Karena kedua tes ini akan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Dan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita yang mungkin dalam keadaan normal kita nggak bisa lihat itu. Ya, jadi ini masih konsisten dengan tema 3 bulanan kita. Ya, kita banyak berbicara tentang hati dan berhala-berhala di dalam hati kita. Sekali lagi, saya mau bilang it's good untuk bisa punya tema-tema seperti ini, topik-topik seperti ini untuk menutup tahun. Ya, karena penting menurut saya untuk kita ini punya habit reflektif. Habit kontemplatif, saudara. Dalam kita menutup tahun ini kita merevaluasi lagi hati kita menata ulang hati kita, ya, supaya kita nanti masuk tahun baru dengan hati yang diperbaharui, ya, dengan pikiran yang diperbaharui, dan saya percaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan yang juga diperbaharui. Disegarkan, amin, saudara. Kita sama-sama buka di Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat yang putih, which is yang ganjil. Saudara bisa bantu saya baca yang kuning atau yang genap. Oke, saudara? Saya mulai ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu, garis bawahi kata hatimu, memelihara perintahku. Ayat 2. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi kata hatimu, saudara garis bawah itu. Ayat 4. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi kata hatimu di garis bawahi lagi. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, saya akan bagi 3 pembahasan utama kita hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati yang berhikmat. Kita akan bahas itu dari ayat yang 1 sampai 5. Lalu kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Kita akan lihat itu dari ayat 9 sampai 12. Lalu sumber hikmat yang sejati. Ya, bagaimana kita bisa, dari mana kita bisa mendapatkan sumber hikmat sejati untuk tiap hari menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Dari ayat 5 sampai 8. Oke, semuanya siap? Kita bisa mulai? Bagian yang pertama, oke, kita akan mulai dari bagian yang pertama ya, hati yang berhikmat. Saya baca sekali lagi ayat 1 sampai 5 untuk saudara. Ya hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, pertama saya akan mulai dengan ini. Hikmat itu apa sih? Apa itu hikmat?
Ya, saya mungkin nggak perlu tanya kepada saudara, kayaknya kita semua punya pengertian yang sama ya. Kalau saudara setuju sama saya, saudara boleh angguk-angguk ya. Menurut saya hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kalau setuju angguk-angguk saudara. Benar ya? Benar ya? Jadi hikmat itu beda dengan smart, dengan pinter. Ya, kalau orang smart, orang pinter tahu teorinya, belum tentu dalam prakteknya orang itu bisa memutuskan dengan benar. Setuju nggak saudara? Siapa di sini pernah sering mengalami gitu? Kepala kita ini tahu kita mesti apa, ya? Gak boleh utang. Tahu nggak saudara kepalanya? Tahu. Pengeluaran nggak boleh lebih besar daripada pemasukan. Kepala kita tahu nggak semuanya? Tahu. Tapi sering nggak saudara kita, kepala kita ini tahu apa yang benar, tapi kita tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Kita tetap aja mengambil keputusan yang salah. Sering nggak gitu? Siapa yang merasa sering seperti itu? Ini saya angkat tangan duluan ini. Langsung semuanya boleh ikut-ikut ya, karena wah pendetanya aja gitu, nggak apa-apa kita kayak gitu ya. But it's true, benar nggak saudara ya? Hikmat itu adalah seperti itu. Kalau hikmat itu adalah kemampuan untuk kita ini bisa mengambil keputusan yang benar dan membedakan apa yang baik dan benar, berarti hikmat itu tidak hanya berbicara tentang kepala kita. Oleh sebab itu, di bagian pertama ini kalau saya beri kata hati yang berhikmat, lalu mungkin saudara berkata, aneh ya, kayaknya ini ada yang aneh. Hikmat kan biasanya berbicara tentang akal budi. Hikmat kan berbicara tentang pikiran. Tapi di ayat yang baru saja kita baca, di ayat 1-5, kita udah lihat tuh berapa kali di situ dituliskan bahwa hikmat itu bukan tentang kepala kita, hikmat itu berbicara tentang apa yang ada di hati kita. Kenapa saudara? Karena kita ini bukan hanya digerakkan oleh kepala kita. Seringkali kepala kita ini tahu kita mesti apa, tapi ujung-ujungnya kita tidak bisa melakukan itu. Karena at the end of the day, yang membuat kita ini bisa mengambil keputusan yang benar, kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, itu adalah apa yang ada di hati kita, bukan cuma apa yang ada di kepala kita. Jadi, di sini sekali lagi kita lihat ya, itu kalau yang saya warnain merah itu ya berkali-kali, hatimu, hatimu, hatimu. Sekali lagi di sini kita diingatkan akan pentingnya hati. Bahwa segala proses ladang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, itu ladangnya adalah di hati kita, saudara, bukan cuma di kepala kita. Firman yang cuma nyampe di sini, tapi tidak turun ke sini, tidak akan mengerjakan apapun di dalam kehidupan kita. Saudara percaya itu? Bahwa segala proses pembaharuan, segala proses perubahan yang sejati, segala proses pertobatan yang terjadi, itu konteksnya semuanya itu terjadi di dalam hati. Bukan cuma sekedar perbuatan, bukan cuma sekedar pikiran, bukan cuma sekedar apa yang kelihatan di luar. Tuhan tidak pernah tertarik hanya dengan apa yang terjadi di luar. Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang terjadi dalam sikap dan perilaku kita. Karena semua perubahan sejati selalu harus bermulai dari perubahan hati kita terlebih dahulu. Tanpa perubahan hati, kita ini hanya seperti apel busuk. Ini saya kasih contohnya, gambarnya ya. Saudara lihat itu apel busuk. Sebuah apel yang di luar itu kelihatannya baik. Sebuah apel yang di luar tuh kelihatannya indah, sebuah apel yang di luar tuh kelihatannya cantik, saudara. Begitu saudara gigit, saudara kaget. Kenapa rasanya kayak gini? Lalu saudara lihat, tiba-tiba di dalamnya udah coklat dan ada cacingnya, saudara. Saudara bisa lihat itu ya. Dan itulah yang terjadi, saudara, pada kehidupan kita. Kalau perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu cuma perubahan yang di luar saja. Makanya kalau kita lihat saudara ya, kita lihat ya di Alkitab ya, Alkitab secara konsisten, saleh, rajin beribadah, rajin memberi, rajin berdoa, itu tidak sama dengan perubahan yang sejati. Karena perubahan yang sejati itu adalah perubahan yang terjadi dari dalam keluar. Di luar mungkin kelihatannya baik, tapi kalau kita hanya melakukan itu semua dengan hati, dengan alasan, dengan motivasi, dengan ego yang keliru, maka itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah makanya kita nggak heran ya saudara, kalau Alkitab itu secara konsisten selalu berfokus pada apa yang terjadi di hati. Kita sama-sama lihat beberapa ayat ini ya. Matius 15 ayat 8-9 ini contoh, salah satu contoh.
Tuhan Yesus sendiri yang berkata seperti ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau saya pakai bahasa Kristen sehari-hari hari ini ya mungkin ya, Tuhan berkata seperti ini, percuma kita nyanyi di gereja, percuma kita datang beribadah, percuma kita dengerin khotbah, percuma kita tahu semua doktrin, padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Lalu Roma 1 ayat 21 sampai 24, ya ini yang ayat yang lagi gencar-gencarnya dipakai di Amerika sekarang ya. Banyak orang-orang pergerakan LGBTQ itu kan yang memperdebatkan banyak orang-orang gereja itu yang pakai ayat ini itu untuk menyerang mereka gitu ya. Padahal kalau menurut saya ini nggak berlaku cuma untuk orang-orang itu aja, tapi ini berlaku buat kita semua. Kenapa? Karena lihat ini, Paulus berkata seperti ini, Roma 1 ayat 21 sampai 24. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, jadi nggak berkata tentang orang ateis ini saudara. Bahkan bukan orang agnostik, ini adalah orang-orang teistik. Orang-orang religius, orang-orang yang merasa mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya sebab sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini sebuah peringatan keras menurut saya untuk kita. Orang-orang di dalam gereja yang mungkin dari luar kita ini kelihatannya mengenal Allah. Seakan-akan penuh hikmat. Tapi Tuhan menegur, hatimu bodoh, hatimu gelap, engkau tidak memuliakan aku. Engkau tidak mengucap syukur kepadaku. Lalu Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini Daud, ya, seorang yang dibilang orang yang dekat dengan hatinya Tuhan, ya berkata seperti ini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lucu ya saudara ya, Daud gak berkata seperti ini saudara. Ujilah perbuatanku, lihat apa yang aku lakukan, lihat dan nilai itu serong apa enggak. Tapi perhatikan apa yang Daud katakan, yang menentukan jalannya Daud itu serong apa enggak bukan perbuatan tangannya saudara. Bukan apa yang dia kerjakan. Tapi yang menentukan apakah jalannya Daud itu lurus apa serong, Daud berkata seperti ini, ujilah hatiku. Bukan persembahanku, bukan absensiku di gereja, bukan seberapa sering aku komsel, ujilah hatiku, kenalah hatiku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan yang terakhir saudara, Yeremia 17 ayat 10 ini saya kasih paling besar karena ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, ini Allah Yahweh sendiri yang ngomong kepada kita. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara bisa lihat ini ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini, ya kita bisa simpulkan di sini bahwa fokus utama Tuhan kepada kita itu adalah hati kita. Nah nggak heran makanya di slide yang ke-6 yang tadi kita baca ya, di ayat yang ke-4, di slide ini ya, ayat yang ke-4 kita lihat itu ya, kita nggak heran makanya Tuhan berkata seperti ini, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Karena Tuhan memberikan kasih dan penghargaan kepada orang yang lurus hatinya. Bukan sikap dan perbuatannya saudara. Allah melihat dan menilai hati kita. Bukan hanya ibadah dan perbuatan tangan kita. Nah tetapi yang menarik di sini ya saudara, kita bisa lihat ya. Yang menarik di sini bukan hanya Allah, tapi juga disebutkan serta manusia. Engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kenapa? Karena gini saudara, karena kalau saudara itu hanya berubah di luar itu kelihatan baik, ya, tetapi hati saudara itu belum berubah, maka cepat atau lambat, karena perubahan itu sifatnya hanya sementara, perubahan itu hanya sifatnya itu palsu, maka cepat atau lambat seseorang akan kecewa sama saudara.
Seseorang akan menilai saudara munafik. Seseorang akan apa ya? Tersandung dengan hidup saudara. Kenapa? Karena perubahan yang sejati itu selalu bermula dari perubahan hati. Tanpa perubahan hati, perubahan di luar ini hanyalah sebuah topeng yang suatu saat akan lepas. Dan sama seperti apel itu, suatu saat orang akan bisa melihat kebusukan kita. Istri kita, anak-anak kita, teman sepekerja kita, rekan sepelayanan kita, orang-orang terdekat kita, cepat atau lambat, kebusukan yang di dalam akan kelihatan keluar. Ada sebuah pepatah mengatakan kita tidak selamanya bisa menyembunyikan bangkai tikus. Kenapa? Karena cepat atau lambat orang akan mencium baunya dan cepat atau lambat orang akan melihat bangkai yang sebenarnya di mana dia berada. Makanya gak heran saudara ya kalau banyak anak-anak hamba Tuhan, pastor's kid, itu malah jadi anak-anak yang paling nakal, bener gak? Saya salah satunya. Dan saya sekarang ini lagi sangat nervous karena sekarang giliran saya yang jadi pastor. Saya berdoa minta pertolongan Tuhan setiap hari untuk Tuhan benar-benar menjaga dan membantu saya untuk saya ini benar-benar berubah dari dalam bukan dari luar. Kenapa? Karena suatu saat nanti saudara yang dilihat anak saya itu bukan kehebatan saya khotbah di sini. Tapi perilaku saya di rumah. Yang istri saya lihat setiap hari itu bukan saya hebat ngajarin saudara. Apa ya, saya selalu bilang sama Jerry gitu ya, sama adik-adik rohani saya gitu ya. Normal kalau kalian tuh mengagumi saya, karena kalian gak pernah ada di rumah saya 24 jam. Jadi saya gak terlalu bangga dengan itu sebenarnya. Tapi kalau istri saya, anak saya bisa bangga dengan saya dan mendukung pelayanan saya, nah itu baru lumayan saudara. Saudara bisa mengerti ya, ini ya. Bahwa perubahan yang sejati, hikmat yang sejati, itu adalah hikmat yang terjadi di dalam hati kita. Bukan cuma di kepala, bukan cuma di luar. Nah sekarang kita masuk ke topik yang kedua, poin saya yang kedua. Nah kalau gitu bagaimana caranya? Oh sorry saya kelewatan satu slide ini ya. Nah berarti kita sama-sama baca ya, sama-sama baca. Kalau gitu kesimpulannya, orang yang berhikmat itu adalah orang yang seperti apa sih? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang berhikmat adalah orang yang hatinya diubahkan oleh kebenaran Allah sehingga mengubah segala sikap, tingkah laku, pikiran, dan kehidupannya. Oke, kita camkan itu, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Sekarang poin yang kedua kita akan bahas, kalau gitu gimana cara mendapatkan hikmat. Kita akan lihat dari ayat 9 sampai 12. Ya, perhatikan ya. Bagaimana ayat 9 sampai 12 ini, kalau tadi kita baca dari ayat 1, tiba-tiba ayat 9 sampai 12 ini kayak jadi sebuah ayat yang random saudara. Tiba-tiba come out of nowhere, beda topik, langsung tiba-tiba narasinya itu berubah. Tiba-tiba Amsal itu berkata seperti ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangi. Ini kan agak aneh ya. Karena tadi itu ngomongin soal hikmat, kalungkanlah itu dalam hatimu, hikmat jangan kau jauhi. Tiba-tiba ngomongin soal kekayaan, tiba-tiba ngomongin soal didikan dan ajaran Tuhan. Aneh, apa sih artinya? Nah, supaya saudara mengerti, saya kasih sebuah ilustrasi. Siapa di sini suka baca novel, saudara? Waduh, nggak ada ya? Wah, ada ya. Tahu Agatha Christie ya? Kalau baca novel pasti suka baca fiksi terutama ya, novel fiksi, terutama yang detektif-detektif gitu, pasti tahu Agatha Christie ya. Salah satu tokoh ciptaan Agatha Christie adalah namanya Miss Marple. Pernah dengar Miss Marple? Ya, ini seorang detektif legendaris terbaik di seluruh Great Britain, saudara, di seluruh Inggris Raya, Miss Marple. Nah mungkin yang kalau saudara nggak ngerti ya, nggak suka baca novel dan nggak tahu tokoh ini, yang bikin aneh itu adalah ini saudara. Ini kan tokoh adalah detektif terhebat se-Inggris. Tapi saudara tahu nggak siapa Miss Marple ini? Miss Marple ini seorang nenek-nenek saudara. Seorang oma-oma yang setiap hari kerjanya itu cuma duduk di teras rumahnya sama menenun dan menjahit baju. Ya suatu hari di salah satu episode ya kalau di versi
TV-nya, di BBC ya, di versi TV-nya. Suatu hari itu ada sebuah kasus di Inggris itu yang sulit, nggak bisa dipecahkan. Tiba-tiba kepala kepolisian Inggris bersama asistennya itu pergi. Dia bilang, kepala kepolisian ini bilang sama asistennya, oke, I think for this case kita perlu bantuan detektif investigator terhebat di seluruh Inggris. Oke, kamu ikut aku ya, kita jemput orangnya. Wah, ini asistennya ini udah penasaran gitu kan. Wih, siapa ini ya? Sherlock Holmes bukan gitu ya. Siapa ini? Detektif terbaik se-Inggris ini siapa? Tiba-tiba sampai di depan rumahnya Miss Marple, kedua orang ini turun, lalu kepala kepolisian Inggris ini memperkenalkan kepada asistennya. Oke, here she is. Ini adalah investigator detektif terhebat di seluruh Inggris Raya. Asistennya bingung, saudara. Hah? Yang mana? Gak ada orang lain lagi yang ini? Emak-emak ini? Oma-oma ini? Kok bisa? Kok bisa seorang oma-oma yang setiap hari itu kerjanya cuma duduk, baca koran, jahit baju di depan teras rumahnya ini bisa jadi seorang detektif terhebat di seluruh Inggris Raya. Nah ini saudara perhatikan baik-baik ya. Kepala kepolisian ini bilang seperti ini, kamu tahu nggak yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah gini, setiap hari Miss Marple ini duduk di teras rumahnya, dia memperhatikan secara seksama apa yang terjadi di sekelilingnya, memperhatikan yang terjadi di desa kecilnya ini. Setiap hari dia lihat orang-orang, bagaimana orang-orang ini berinteraksi, bagaimana orang-orang ini bereaksi, bagaimana orang-orang ini beraktivitas setiap hari. Dia perhatikan itu secara detail sampai dia itu bisa memahami secara sempurna dengan apa yang terjadi di desanya. Dan karena dia mampu memahami sempurna apa yang terjadi di desanya, dia mampu memahami sempurna apa yang terjadi di seluruh dunia. Nah saudara perhatikan baik-baik, bagaimana cara kita ini mendapatkan hikmat menurut kata Alkitab. Kita harus memperhatikan, merenungkan, dan mengamati secara seksama apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hati kita, saat hati kita ini bereaksi terhadap apa? Terhadap dua ujian atau tes utama yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kekayaan dan kemiskinan. Keberhasilan dan kegagalan. Puncak gunung dan lembah kelam. Saat Tuhan memberkati engkau dan saat Tuhan menguji dan memproses hidupmu. Saat semuanya berjalan lancar dan saat semuanya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Saat Tuhan mengabulkan semua keinginanmu, sama saat Tuhan membiarkan proses yang menyakitkan dan kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidupmu. Perhatikan dengan seksama, renungkan dengan seksama pada waktu engkau ada di kedua ekstrim itu, bagaimana keadaan hatimu. Dua tes ini tidak dapat kita hindari. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita gagal yang satu, kita pasti akan gagal yang lainnya. Lewat dua tes ini, kita akan beroleh hikmat dan menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik, atau kalau kita gagal meresponi dengan benar, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih buruk. Kita bukan jadi orang yang berhikmat, kita akan jadi orang yang bodoh. The test of riches and the test of suffering. The test of success and the test of failure. The test of mountaintop and the test of the valley of the shadow of death. Makanya kita lihat di ayat 9-12 ini, narasinya ada dua narasi yang berbeda. Yang pertama itu saat harta kita penuh, saat lumbung-lumbung kita melimpah, saat bejana pemerahan kita meluap dengan air dan buah anggurnya. Bagaimana keadaan hati kita? Siapa yang kita muliakan di situ? Kita muliakan Tuhan atau kita lupa sama Dia? Apa yang terjadi pada waktu segala sesuatu itu lancar dalam kehidupan kita? Sebaliknya, apa yang terjadi pada waktu semuanya itu gagal dan tidak sesuai dengan kehendak kita? Bagaimana hati kita itu bereaksi, observe, reflect. Anda ingin jadi orang yang dewasa dan berhikmat, ini adalah kuncinya. Orang yang berhikmat adalah orang yang cepat untuk merenungkan apa yang terjadi pada saat kita bereaksi terhadap hal-hal ini. Kenapa? Karena kedua tes kehidupan ini, saudara ya, kedua tes kehidupan ini menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dan mengungkapkan berhala-berhala yang tersembunyi
di dalam hati kita. Saudara, kadang saya sama orang tuh suka gini ya. Sekarang ini kan kita sering berbicara tentang gospel dan berhala-berhala. Ya, lalu kata berhala itu kan kayaknya sekarang ini sangat gampang kita omongin. Wah, berhalaku tuh ini, berhalamu itu ini, berhalaku tuh ini, berhalamu tuh ini. Wah, berhalaku tuh kontrol, self approval. Berhalanya Pastor Yoswandi ini. Wah, dikit-dikit kita berhala. Nah, sekarang coba saya kasih sebuah ilustrasi ya, Saudara ya. Mungkin supaya saudara itu merenung. Bagaimana caranya saudara itu tahu di gudang saudara itu banyak tikusnya? Gimana caranya, Saudara? Bisa nggak saudara itu gini ya, saudara, hari Minggu ini, aku hari ini nganggur, aku nanti siang aku mau cek di gudangku ini banyak tikus nggak? Lalu saudara dengan santai saudara jalan ke rumah saudara, mendekati gudang saudara, saudara nyanyi, hari ini aku mau cari tikus gitu ya, saudara siul-siulan, saudara santai, saudara nyalain lampunya dengan pelan gitu ya, lalu saudara bilang, oke tikus, hari ini aku mau cari engkau ya. Kira-kira saudara kalau dengan cara itu saudara ke gudang, tikusnya kelihatan nggak saudara? Ada tikusnya? Nggak ada saudara. Tikusnya ngumpet semua, benar nggak? Bagaimana saudara itu bisa tahu di gudang saudara itu banyak tikus? Kalau tiba-tiba hujan lebat terjadi, lalu terjadi bocor di rumah saudara, tanpa saudara itu sadar tiba-tiba airnya itu semua masuk ke gudang saudara, tanpa saudara tahu tiba-tiba itu tikusnya keluar semua, benar nggak saudara? Berhala-berhala di dalam hati kita itu tidak bisa, jarang banget, saya gak ngomong tidak bisa ya, tapi jarang banget kita itu bisa ungkapkan dengan sadar. Berhala-berhala kita itu justru muncul dan terekspos dan kita baru sadar hal-hal itu ada di dalam hati kita saat sesuatu yang mengejutkan terjadi dalam hidup kita, benar gak? Tiba-tiba kita bereaksi, tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita menjadi begitu hancur, tiba-tiba kita menjadi begitu kecewa, tiba-tiba kita bisa menjadi begitu sombong, yang tadinya itu begitu rendah hati tiba-tiba jadi arogan. Pertanyaan saya adalah gini, observe, reflect, kenapa kita bereaksi seperti itu? Perhatikan reaksi hati Anda saat hartamu naik, saat prestasimu bagus, saat semua orang memuji engkau, saat semuanya berhasil, saat semua keberhasilan itu karena hasil kerja kerasmu, saat ibadah dan pelayananmu lancar, bagaimana hatimu? Bagaimana itu terpancar dalam cara kita bersikap dan berbicara kepada orang lain? Apa kita menjadi sombong? Bagaimana cara kita berbicara kepada pelayan di restoran? Bagaimana cara kita berbicara kepada istri kita? Bagaimana cara kita berbicara kepada karyawan kita? Bagaimana cara kita bicara kepada pembantu kita? Bagaimana cara kita bereaksi? Apakah kita menjadi sombong? Apa kita menjadi arogan? Apa kita merasa lebih berharga dan bermartabat? Karena semua itu terjadi, karena semua itu berhasil, apakah kita masih berdoa dan bersandar kepada Tuhan, atau kita sudah melupakan Dia dan asik dengan rencana dan kepintaran kita sendiri? Atau cara ngukur paling gampang, saudara, menurut ayat ke-9 dan 10 yang barusan kita baca tadi. Menurut ayat 9 dan 10 yang baru kita baca tadi, atau caranya yang paling gampang adalah lihat rekening bank saudara. Loh kok bisa sih, maksudnya gimana sih? Lihat rekening bank saudara. Kira-kira saat harta, kekayaan, berkat itu semua Tuhan berikan dalam hidup kita, kemana uang itu paling banyak ngalir? Siapa yang kita muliakan dengan harta kita akan kelihatan dari rekening bank kita, saudara. Gak usah ditunjukin, gak usah pengakuan dosa, nanti ribut sama istri atau suami saudara di sebelah. Tapi renungkan baik-baik. Kalau saudara ngelihat rekening bank saudara, dengan semua yang saudara punya, dengan semua yang Tuhan berikan kepada hidup kita itu, siapa yang paling dimuliakan dari situ? Siapa yang paling dimuliakan dengan harta saudara? Siapa? Kemana harta itu paling banyak kau pakai? Atau paling gampang juga saudara ya, pakai kalender saudara, waktu saudara. Siapa yang paling kau muliakan dengan waktumu? Kemana waktu saudara itu paling banyak habis? Kemana? Saudara ingat ya, bagaimana satu-satunya saat dimana Tuhan itu membandingkan dirinya dengan sesuatu yang lain adalah saat dia membandingkan dirinya dengan Mamon.
Bukan artinya mamon atau uang itu bisa sebanding dengan dia loh, bukan. Tapi maksud Tuhan itu adalah seperti ini. Uang itu bisa menjadi sesuatu yang se-powerful itu untuk menjadi sesuatu yang kita pakai untuk menyembah, melayani, dan memuliakan berhala kita. Apa itu? Enggak tahu. Lihat ke rekening bank saudara. Di rekening bank saudara itu siapa yang saudara itu paling banyak layani, sembah, dan muliakan? Dengan uang saudara. Kelihatan di situ saudara, kelihatan. Nah sebaliknya ayat 11-12, narasinya berbalik. Menjadi sesuatu yang berbeda ya. Kalau tadi itu saat harta kita melimpah, lumbung-lumbung kita penuh, tiba-tiba ayat 11 narasinya berbalik. Sekarang berbicara tentang didikan Tuhan, proses Tuhan, lembah kekelaman, penderitaan, proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah pertanyaannya sama tapi saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang terjadi pada hati kita saat kita kehilangan apa yang kita ini dambakan? Saat kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Saat kita tidak bisa membuat orang lain itu tepuk tangan karena kehebatan kita. Saat yang kita rencanakan dan harapkan tidak terwujud. Saat kita terlihat bodoh dan lemah dan semua orang merendahkan kita. Bagaimana hati kita bereaksi terhadap itu? Apakah kita marah? Apakah kita hancur? Apakah kita jadi hopeless? Apakah kita kecewa? Pertanyaannya gini, kenapa kita marah? Kenapa kita begitu kecewa? Kenapa kita begitu khawatir? Kenapa kita begitu takut? Kenapa kita begitu marah sama Tuhan? Kenapa hati kita begitu hancur karena kita kehilangan hal itu? Kenapa tiba-tiba kita kehilangan semua harapan karena kita nggak punya hal itu? Kenapa? Disitulah berhala kita. Disitulah kita bisa lihat siapa yang selama ini sebenarnya hati kita tuh andalkan dan harapkan. Kelihatan dari situ saudara. Dari apa yang paling kita takutkan. Dari apa yang paling membuat kita ini kecewa. Dari apa yang paling membuat kita ini marah. Disitulah harapan dan juru selamat kita sesungguhnya itu terletak. Kenapa kita begitu takut dan khawatir akan tahun depan? Apakah kekayaan dan kesuksesan itu yang selama ini memberikan kita jaminan keamanan dan keselamatan? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan saudara mau tahu membuktikannya, mengujinya seperti apa? Dengan pada waktu Tuhan mengizinkan krisis, kegagalan terjadi di dalam kehidupan kita. Di situ terekspos dan Tuhan menunjukkan siapa yang selama ini memegang dan menjaga hidup kita. Dan seperti yang saya bilang tadi ya saudara ya, dua tes ini tuh gak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita gagal yang satu, kita juga pasti akan gagal yang lain. Kalau saudara gagal di lembah-lembah prosesnya Tuhan, saudara pasti akan gagal di puncak gunung. Pasti. Kalau saudara gak bisa dipercaya dengan sesuatu yang kecil, saudara pasti akan gagal lebih parah pada waktu dipercaya sesuatu yang besar. Pasti saudara. Bila ada contoh. Bila ada seseorang yang begitu membanggakan kekayaan dan kesuksesan. Kira-kira orang itu hancur nggak kalau suatu waktu Tuhan kasih kekayaan dan kesuksesan itu? Hancur saudara. Dia pasti akan jadi sombong. Dia pasti akan arogan. Tapi di saat yang sama, pada waktu orang itu kehilangan semuanya itu, dia juga pasti akan hancur. Kenapa? Karena dia taruh identitas dan harapannya itu di situ. Benar nggak saudara? Makanya saya selalu bilang kan, orang yang minder sama orang yang sombong itu adalah dua kepribadian yang sama. Misalnya ada saudara gitu ya minder ya, nggak mau saya nggak mau melayani. Saya ini kan bukan apa-apa, saya ini belum apa-apa, saya nggak mau melayani. Berarti kalau udah jadi apa-apa nanti baru layak melayani ya. Kira-kira kalau udah jadi apa-apa terus melayani kira-kira jadi orang seperti apa saudara? Saudara bisa mengerti ya? Aduh saya nggak mau lah kumpul sama Jerry, aduh. Saya kan baru naik motor, Jerry kan udah naik mobil, mobilnya baru lagi. Aduh, saya nggak berani lah kumpul sama Jerry. Minder kan kelihatannya bukan sombong kan saudara ya. Pertanyaan saya kalau orang itu mengukur status dan identitasnya dari naik motor atau naik mobil, kira-kira kalau dikasih helikopter jadi seperti apa orang kayak gini saudara? Saudara bisa lihat ya betapa liciknya dan betapa parahnya hati kita saudara. Saudara bisa lihat itu ya. Lalu misalnya saudara ya, buat anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda yang masih jomblo.
Bila ada seorang misalnya let's say, begitu mendambakan seorang pacar atau pasangan hidup, kira-kira apa yang terjadi pada waktu dia mendapatkan seorang pasangan itu? Dia akan jadi seorang pacar yang begitu posesif, dia akan jadi seorang pacar yang begitu obsesif, dia akan jadi seorang pacar yang begitu memberhalakan pasangannya. Sehingga akibatnya apa kalau mereka putus? Apa? Gak heran makanya ada orang yang karena putus pacar itu sampai bunuh diri. Benar gak? Ada yang karena putus pacar itu sampai hidupnya begitu hancur. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keluarga kita, Tuhan dan yang lain-lain itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan pacar kita. Saudara bisa lihat ini ya. Bahwa dua tes ini itu sama. Dua ujian yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan apa yang paling berharga di dalam hati kita. You see? Hal yang begitu Anda banggakan dan harapkan itu juga adalah hal yang akan menghancurkan saudara. Meluluh lantahkan hidupmu pada waktu engkau kehilangan itu semua. Itu adalah berhala kita. Yang kalau itu hilang hidup kita akan hancur. Tapi kalau kita mendapatkannya kita akan menjadi sombong. Dan hal itu akan memperbudak kita. Saya ini termasuk seorang yang saya harus akui berhala saya ini approval. Saya orang yang sombong saudara. Sangat rentan untuk menjadi sombong. Saya sangat mendambakan dan memberhalakan prestasi. Saya itu orangnya. Saya paling gak suka gagal. Saya paling gak suka dianggap bodoh sama orang. Sehingga saya sangat rentan jatuh di dalam dosa penerimaan dan pengakuan orang lain. Pujian orang lain. Saya kalau ditanya Pak Herdi ya, kalau di meeting gitu ya. Wah kalau udah disalahin tuh waduh temperamen saya naik. Itu berhala saya kesentil di situ. Saudara tahu yang terjadi misalnya gini ya, saya khotbah. Lalu tiba-tiba saya turun, tiba-tiba ada yang orang ngomong sama saya gitu ya. Wah khotbahmu hari ini jelek banget bro. Ngomong apa sih lu? Gak ngerti. Bulet khotbahmu, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Aduh berat banget, gak enak dengerin khotbah kamu. Itu bisa menghancurkan hati saya saudara ya. Tapi tiba-tiba ada perasaan yang kayak gini. Ah udahlah aku gak khotbah lagi deh. Kayaknya yang khotbah tuh lebih bagus Pastor Henry deh. Semua jemaat terhibur, semua jemaat tepuk tangan, semua jemaat kasih komplimen. Tapi saudara tahu, perhatikan baik-baik kalau saya punya mindset seperti itu. Kalau pada waktu seseorang tuh mengkritik saya, lalu tiba-tiba saya ini merasa saya ini gak layak untuk khotbah lagi. Apa yang terjadi kalau setiap hari orang itu memuji khotbah saya? Apa yang terjadi saudara? Saya akan merasa dan saya akan lupa bahwa saya bisa pegang mic ini dan berada di mimbar ini itu hanya karena panggilan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saya akan mulai merasa bahwa oke, saya layak jadi pengajar dan pengkhotbah utama di Rock Riverside karena khotbah saya paling bagus. Semua orang memuji khotbah saya. Saudara bisa tahu ya. Saudara bisa tahu ya. Berhala yang saya paling banggakan dan dambakan itu juga berhala yang bisa menghancurkan saya. Pada waktu Tuhan memproses saya dan saya kehilangan semuanya itu. Sekarang perhatikan baik-baik. Di dalam hati setiap kita. Apa yang sedang Tuhan singkapkan di dalam hati kita hari ini. Sekarang bisa lihat ya. Nah kenapa sih hal ini itu penting? Saya kasih tahu saudara. Kenapa sih hal ini penting? Kenapa meresponi kedua tes ini itu adalah hal terpenting dalam kehidupan kita? Kenapa kalau kita gagal meresponi tes ini kita bisa jadi pribadi yang lebih buruk. Tapi kalau kita berhasil meresponi tes ini dengan benar kita bisa jadi orang yang jauh lebih berhikmat. Kenapa? Sangat penting untuk kita memikirkan dan merenungkan hal-hal yang terjadi di dalam hati kita saat Tuhan mengizinkan kedua tes ini terjadi. Kenapa? Menurut saya Tim Keller mengutarakannya dengan sangat tepat saudara ya. Tim Keller berkata seperti ini. Karena kita tidak berubah dengan bertobat lebih sering. Melainkan dengan bertobat lebih dalam. Saya ulangi ya supaya saudara nangkep ya saudara ya. Karena kita ini bukan berubah dengan bertobat lebih sering. Tapi dengan bertobat lebih dalam. Nah kita tidak akan bisa mengalami pertobatan dengan dalam. Kalau kita ini gak pernah merenungkan, memikirkan dan menggali hal-hal yang terletak begitu dalam di dalam hati kita. Sedangkan hal-hal itu adalah hal-hal yang mengendalikan hidup kita selama ini.
Berhala-berhala yang begitu tersembunyi dengan rapi di dalam hati kita. Yang baru bisa diungkapkan, disingkapkan saat kedua tes ini terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan itu, renungkan itu. Perhatikan dengan baik-baik saat hal-hal itu tuh keluar, tergali keluar. Lewat apa? Lewat reaksi kita bisa lihat itu. Lewat cara kita merespon, kita bisa lihat itu. Sampai sini ngikutin ya saudara ya. Nah sekarang kita akan bahas yang ketiga. Saya tutup dengan ini, sumber hikmat. Yang sejati, ayat 5 sampai 8. Kalau kita sudah tahu tadi bahwa hikmat itu berbicara tentang hati, ya, bahwa kalau Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhikmat itu bukan Tuhan cuma sekedar merubah cara berpikir kita dengan teori, tapi sebenarnya Tuhan mengubah hati kita, dan perubahan hati itu butuh perenungan yang dalam, butuh Anda merenungkan dan memerhatikan kehidupan saudara dengan seksama, ya, pertobatan yang dalam, dan pertobatan yang dalam itu terjadi saat Tuhan memberikan 2 tes dalam kehidupan kita, yaitu saat semuanya berjalan dengan baik, dan saat semuanya berjalan dengan buruk, saat engkau mendapatkan semuanya dan saat engkau kehilangan semuanya, ya, saat engkau mengalami sukses dan saat engkau mengalami kegagalan, itu semua akan menyingkapkan siapa kita sebenarnya dan akan mengungkapkan berhala-berhala dan hal-hal yang sebenarnya terletak di dalam hati kita, itu semua akan keluar. Nah, sekarang kita akan lihat yang ketiga. Kalau gitu sumber hikmat sejati itu yang dari siapa? Dari mana kita ini bisa mendapatkan kekuatan untuk kita ini bisa terus mengejar hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber hikmat sejati itu dari mana? Dari buku, dari koran, dari berita, dari mana? Nah kita akan lihat ini. Nah perhatikan baik-baik ya, ayat 5 sampai 8 ini kata kuncinya saudara. Kata kuncinya. Wah kenapa kok diwarnain hijau sama ungu? Nanti saudara akan saya jelaskan. Ya, yang hijau berhubungan dengan yang hijau, yang ungu berhubungan dengan yang ungu. Oke saudara ya, ayat 5 sampai 8. Itu saya hubungkan dengan yang ayat yang barusan kita baca tadi, yang 9 sampai 12 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Nah saudara sekarang perhatikan baik-baik ya. Ini narasinya itu tiba-tiba kayak saling bersautan ya. Sebenarnya bukan stansa ya saudara, tapi kayak stansa gitu ya. Tiba-tiba 4 ayat ini tuh kayak bersaut-sautan satu sama lain. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara konekkan yang hijau dengan yang hijau dan yang ungu ya. Kita kan ayat 9 sampai 12 tadi udah baca. Ya itu adalah 2 tes, 2 sikon, 2 ujian yang Tuhan itu taruh dalam kehidupan kita, ya, yaitu ayat 9 sampai 10 itu kalau kita ada di puncak gunung, lalu ayat ungu yang 11 sampai 12 itu kalau Tuhan lagi memproses kita di lembah-lembah terendah dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat yang 6 sampai 7 dan ayat 8 itu tiba-tiba kayak narasinya itu kan kayak nggak nyambung, saudara ya. Tapi kalau saudara perhatikan dengan seksama, ayat 6 dan 7 itu sangat nyambung dengan ayat 9 dan 10. Dan ayat ke-8 itu sangat nyambung dengan ayat 11 sampai 12. Saudara masih bingung, saya jelaskan ya. Ayat 6 dan 7 saya baca ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang pertanyaan saya adalah gini. Kapan paling sering kita itu lupa untuk mengakui Tuhan? Dan jalan kita itu serong. Kapan saudara? Kapan saudara? Kita ini lupa sama Tuhan? Dan jalan kita itu rawan untuk serong. Kapan? Di tengah-tengah kemiskinan. Bukan di tengah-tengah kekayaan saudara, benar nggak? Saat Tuhan memberkati kita, saat Tuhan memberikan semua yang kita mau, saat Tuhan taruh kita di puncak gunung, itulah saat kita ini paling rawan untuk lupa sama Tuhan dan kita ini kepleset. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya, 6 sama 7 itu connect dengan 9 dan 10. Jadi kalau saudara itu mau lolos tes yang pertama, yaitu saat Tuhan menguji engkau di puncak gunung, solusinya adalah ini, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan jangan pernah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kapan kita paling dekat dengan kejahatan, saudara? Kaum Adam di tempat ini, kapan kita ini paling rawan jatuh dalam dosa perzinahan? Kapan? Pada waktu kita bokek? Gak ada yang mau sama kita saudara kalau kita bokek, benar gak? Pada waktu kita kaya, kita naik mobil, semuanya berhasil, kita jadi direktur.
Itu di saat kita ini paling rawan jatuh di dalam kejahatan. Setuju gak saudara? Kapan kita ini paling rawan tergoda untuk korupsi? Banyak orang tuh mikir gini ya, orang korupsi itu karena duitnya kurang. Pegawai pemerintahan itu suka korupsi karena gajinya kurang. Saya kasih tahu yang bikin lebih suka korupsi itu pada waktu gajinya besar saudara. Bisa ngerti ya maksud saya ya? Jadi ayat yang ke hijau ini 6 sama 7 itu adalah untuk ayat yang 9 dan 10. Nah ayat ke-8 berkata seperti ini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Sekarang pertanyaan saya gini, kapan tubuh kita ini terasa begitu berat dan tulang-tulang kita ini terasa begitu lesu? Kapan saudara? Pada waktu Tuhan sedang mengajar kita. Pada waktu Tuhan sedang memproses kita. Pada waktu kita diizinkan untuk masuk ke dalam kegagalan-kegagalan. Dan proses di dalam lembah-lembah kekelaman. Betul gak saudara? Jadi ayat 8 itu adalah untuk ayat 11 sampai 12. Nah, tapi pertanyaannya gini, kata kuncinya yang mengikat itu semua adalah ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Dengan kata lain seperti ini, perhatikan baik-baik. Alasan utama kita tidak bisa mengakui Tuhan dan lupa sama Tuhan di puncak gunung. Dan alasan kita begitu hancur pada waktu Tuhan memproses kita adalah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kok bisa? Sekarang saya buktikan saudara. Kenapa pada waktu seseorang itu dikaruniai berkat, pada waktu seorang itu diizinkan menikmati kekayaan, pada waktu seorang itu dikasih promosi, orang itu menjadi sombong, orang itu menjadi lupa sama Tuhan, dan orang itu menjadi seseorang yang arogan. Kenapa? Kenapa saudara? Kira-kira. Saya kasih tahu jawabannya ya. Karena jauh di dalam lubuk hati orang tersebut. Jauh di dalam hatinya dia tidak percaya bahwa segala sesuatu yang dia terima itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Saudara tahu yang menyebabkan orang itu sombong? Saudara tahu yang menyebabkan orang itu serakah dan pelit? Karena di dalam hati kita percaya bahwa segala sesuatu itu kita miliki karena hasil kerja keras kita. Karena kita layak menerima semua itu. Because we earn it, we deserve it. Kita tidak percaya bahwa semuanya itu adalah pemberian cuma-cuma daripada kasih karunia Tuhan yang dititipkan kepada kita. Coba pikirkan baik-baik dalam hati saudara. Nah sebaliknya, kenapa kita begitu hancur saat Tuhan mengizinkan kegagalan? Kenapa hati kita ini begitu kecewa saat Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan? Kenapa hati kita ini begitu hancur saat apa yang kita harapkan tiba-tiba kenyataannya itu Tuhan tidak ngasih semua yang kita dambakan, itu malah hasilnya itu Tuhan memberikan kita sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita tidak bisa percaya itu sebagai sebuah proses di mana Bapa itu mengasihi kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita yang paling dalam, kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita gak percaya itu. Kita percaya bahwa kita ini tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita percaya bahwa seharusnya yang baik untuk kita itu tidak seperti apa yang Tuhan kerjakan ini. Betul gak saudara? Itu sebabnya kita kecewa, kita marah sama Tuhan, kita tidak mau nurut sama prosesnya Tuhan. Karena kita tidak percaya bahwa itu adalah proses yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk kebaikan kita sebagai seorang Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna sebagai anaknya. Maka apa solusinya? Salomo bilang kepada anaknya, Amsal Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Waktu kamu di puncak gunung, maupun waktu engkau di lembah-lembah terkelam di dalam kehidupan kamu. In other words, alasan sebenarnya kita jatuh di puncak gunung, walaupun di lembah kekelaman, adalah jauh di dalam lubuk hati kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan cukup dan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Nah kalau gitu, apa solusinya? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Oke, kalau solusinya itu adalah percaya kepada Tuhan, kenapa itu sulit? Dari mana? Pastor, Anthony, Bro, dari mana? Kita bisa dapatkan sumber kekuatan
untuk kita ini bisa tetap percaya. Karena kalau kita jujur sama diri kita sendiri, percaya itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Benar gak saudara? Percaya itu adalah sebuah hal yang sulit. Untuk kita bisa percaya bahwa Tuhan itu cukup. Kita kadang ngerasa kita masih perlu penerimaan orang lain. Kita kadang ngerasa kita masih perlu pengakuan orang lain. Kita kadang merasa kita masih perlu kekayaan kita, kesusahan kita, rekening bank kita untuk menjamin keamanan keselamatan kita. Kita kadang merasa kita masih perlu berhala-berhala palsu kita untuk menolong kita. Tuhan gak cukup buat kita. Gimana caranya? Dari mana sumbernya aku bisa dapat kekuatan untuk aku terus percaya? Nah sekarang renungkan baik-baik saudara, renungkan baik-baik. Kalau Alkitab berkata bahwa solusi dari kedua tes ini adalah percaya, to trust Him with all your heart, and lean not to our own understanding. Pertanyaan saya adalah gini, di mana kita bisa menemukan kepercayaan ini? Di mana kita bisa percaya sepenuhnya bahwa Dia mengasihi kita secara sempurna, bukan karena kehebatan kita, namun karena kemurahannya. Di mana itu? Di mana kita ini bisa percaya dan kita bisa melihat bahwa kita yang seharusnya binasa dan mati karena dosa dan kejahatan kita, yang seharusnya kita ini berada di posisi kelam yang jauh lebih kelam daripada apa yang kita pikirkan, tapi kita bisa mendapatkan sebuah posisi dan menikmati kebaikan Dia yang jauh melebihi daripada apa yang kita harapkan. Di mana kita bisa melihat itu? Di mana kita bisa melihat dan kita bisa diingatkan bahwa sebenarnya memang kita ini gak pernah cukup hebat untuk bisa layak menerima semuanya itu. Namun di saat yang sama kita juga diingatkan bahwa kita tidak pernah terlalu bobrok untuk Tuhan meninggalkan kita. Di mana kita bisa lihat semuanya itu? Di salib Kristus. Di salib Kristus puncak gunung dan lembah kelam itu bertemu. Dia yang seharusnya di posisi paling tinggi turun kepada kita di lembah yang kelam begitu dalam untuk bertemu kita, menyelamatkan kita, memulihkan status kita, memulihkan martabat kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi anak-anaknya. Dan kalau kita berada di posisi puncak yang di puncak gunung paling tinggi, saat Tuhan mempercayakan semua kehebatan, berkat, dan karunia itu kita bisa berkata, seharusnya aku gak di posisi ini. Seharusnya aku gak layak nginjekin kakiku di posisi ini. Seharusnya aku di bawah sana. Tetapi karena salib Kristus, aku bisa menikmati semua ini. Aku bisa dipercaya semua ini. Sehingga akhirnya apa? Pada waktu engkau tergoda untuk menjadi sombong, the gospel humbles you. Injil itu yang merendahkan hatimu. Tapi di saat yang sama, pada waktu saudara berada di lembah kelam, pada waktu Tuhan mengizinkan proses yang begitu menyakitkan, kegagalan demi kegagalan saudara alami, segala sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan rencana Allah. Lalu saudara mulai bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Saudara juga diingatkan bahwa pada waktu kita masih berdosa, kita belum mengenal Dia, kita belum mengambil keputusan apapun. Allah telah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengirim anaknya yang tunggal itu turun dari tempat yang paling tinggi, mati bagi saudara, tergantung di atas kayu salib, memikul dosa-dosa saudara, memberikan saudara status sebagai anaknya. Sehingga pada waktu hari ini saudara menghadapi lembah-lembah terendah dalam kehidupan saudara, saudara diingatkan bahwa status saudara bukan lagi anak yatim, bukan lagi musuh Allah, tapi anak-anak Allah yang sedang dihajar, dididik, dibina oleh seorang Bapa yang mengasihi engkau. Jerry Bridges berkata seperti ini, our worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days, remember this, never so good that you are beyond the need of grace. Saudara bisa ngerti ya maksudnya ini ya. Jadi pada waktu saudara berada di lembah-lembah kelam, pada waktu saudara berada di titik rendah kehidupan saudara, Tuhan memproses saudara. Ingat, saudara tidak pernah terlalu jauh di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Tapi saat saudara dipercaya untuk berada di puncak gunung yang tinggi, dipercaya dengan segala berkat, dipercaya dengan segala kebaikan Tuhan. Ingat, di situ juga saudara tidak terlalu jauh, di mana saudara tidak lagi butuh kasih karunia itu. Sehingga ini aplikasinya dalam kehidupan kita. Aplikasi Injil dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ini. Di puncak gunung, di tengah-tengah kesuksesan, Injil mengingatkan kita bahwa kita masih butuh kasih karunia Allah
yang menyelamatkan itu. Kenapa? Untuk menjaga hati kita yang begitu rentan terhadap dosa ini. Yang begitu rentan untuk jadi sombong. Yang begitu rentan untuk melupakan dia. Yang begitu rentan untuk berpaling dari dia. Untuk tidak menjadi sombong. Dan tetap ingat bahwa semua ini kita bisa nikmati hanya karena rahmatnya. Dan hanya untuk kemuliaannya. Di saat yang sama, kalau kita sedang berada di lembah yang kelam, kita bisa ingat di tengah-tengah kesesakan dan proses kehidupan, Injil mengingatkan bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari jangkauan kasih-Nya. Ini semua hanyalah bentuk kasih-Nya sebagai Bapa yang sedang memurnikan kita dan menjadikan kita semakin indah, serupa gambarnya. Apa buktinya? Salib. Bahkan saat Ia belum mengenal kita, Yesus Kristus sudah tergantung di atas kayu salib bagi kita. Apalagi sekarang saat kita sudah menjadi anak-anaknya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.